Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sebenarnya ini harusnya dibuka dan teman kita sama ibu kepala puskesmas. Tapi karena kondisi, karena ada urusan di dinas, jadi kita sebagai perawat pegang itu lanjutkan ya. bukan Tujuan pertemuan kali ini yaitu untuk sosialisasi sebenarnya dalam bentuk mini project apa namanya yang digali sama teman kita sebagai tugas akhir dari prajabatan. Mini project ini sebenarnya tujuannya untuk membangun atau memberikan masukan kepada pelayanan perawatan terutama yang ditemukan masalah-masalah yang ada di sini. Ya teman-teman ya, sebagai masukan itu untuk kita lebih baik dalam proses perawatan. Intinya mungkin nanti akan disampaikan sama Wiwin sendiri yang melakukan pengkajian ataupun mini project ini. Kepada beliau saya serahkan. Ya, terima kasih Bu Koordinator Makassar. Pertama tujuan sosialisasi ini yaitu untuk memperbaiki pengantin baru pelayanan yang ada di rawat inap khususnya ya. pengantin lain Terus sebagaimana kita tahu dokumentasi asuhan keperawatan ini kan untuk sebagai barang bukti kita sebagai perawat apa yang telah kita lakukan semua ada di sini. Jadinya kalau misalkan waktu mudahan tidak ada yang terjadi kan, waktu ada komplain dari pasien atau keluarga pasien, kenapa anaknya bisa begini, kenapa bisa begitu, kita sudah ada bukti di sini. Tindakan kita yang kita lakukan sudah ada di sini, sehingga catatan keperawatan ini diharapkan bisa selengkap-lengkapnya diisi sama teman-teman semua. Asuhan keperawatan ada 5 ya, dari pengkajian, kemudian perumusan diagnosa, rencana tindakan, implementasi keperawatan, sama evaluasi keperawatan. Pertama dari pengkajian keperawatan di sini. Sebelumnya mungkin teman-teman melakukan pengkajian pakai format yang ini ya. Saya lihat dari bulan Januari sampai bulan Juli kemarin status keperawatan di sini rata-rata semuanya tidak lengkap. Pemeriksaan fisiknya tidak ada diisi, laboratoriumnya tidak ada diisi. Ada sih beberapa yang diisi, tapi kebanyakan kosong semua yang di sini. Ya, mungkin yang ada itu cuma pengobatannya aja yang ada tulisannya. Selain itu tidak lengkap. Kira-kira apa permasalahan teman-teman tidak mengisi lengkap di sini? Malasnya, habisan pintar kebiasaan buruk, Mungkin ada lupa berbentuk narasi, mungkin teman-teman agak ribet ngisinya, mengisi apa gitu. Karena kosongan di sini kan berbentuk narasi gitu, jadinya mengisi apa? apalagi di BPJS tuh harus ada tinggi badan, berat badan di sana sih. Ya. Jadi kita karang-karang di dunia terakhir kan kadang kalau kita ingat si pasiennya siapa yang nerima atau terakhir kita udah pemeriksaan Mungkin kendalanya teman-teman karena masih berbentuk narasi itu jadinya bingung mau nulis apa di sini. Sehingga saya membuat Ya mungkin kalau kayak ini kan langsung ini kita isi ada dari centang. checklistnya ya, begini. Tinggal kita isi kan kalau itu baru. Riwayat penyakit dahulunya, Ya, apa ada. ada hipertensi kah, ada DM, Ada tinggi jantung, badan, atau berat apa. badan ada. Ya, ditanyakan dahulunya. Ini sih lebih memudahkan teman-teman saya. jadi bisa kita petik juga dia kan hasilnya itu. Screening nyeri, kalau pasien nyeri biasa tak pernah diisi PQRST-nya. Tapi Nggak kalau kita pernah. keperawatan ada teknik PQRST itu. B-nya pencetusnya apa, kualitas nyerinya bagaimana, tempat nyerinya di mana, begitu. Jadi semua ada di sini ya teman-teman. Nanti harus lebih lengkap lagi diisi pengkajiannya. Pengkajian ini diisi saat pasien masuk sampai 24 jam awal pertama pasien masuk. Ini sudah harus diisi. 1 kali 24 Ya, 1 jam. kali 24 jam pasien masuk. Dan di sini juga ada screening gizinya. Ini gizinya kita juga yang isi. Kita nilai skornya. Misalkan kalau pasiennya dalam 6 bulan terakhir itu tidak ada penurunan berat badan, dilingkari yang nomor 0 ini. Kalau misalkan tidak yakin atau tidak tahu atau
merasa badannya memang terasa longgar tapi tidak pernah menimbang berat badannya, kita cari yang nomor 2. Kira nih kurus saya kayaknya gitu kok Tapi tidak longgar. pernah Tapi tidak pernah nimbang. nimbang. Ya, cari yang nomor 2. Jika terjadi penurunan berat badan, misalnya 1 sampai 5 kg, mencari yang 1. Jika 6 sampai 10 kg ini ya, kurang satunya, mencari nomor 2. Jika 11 sampai 15 kg, mencari yang nomor 3. Seterusnya ya teman-teman. Kemudian asupan makannya bagaimana, berkurang atau tidak, ini dicari. Terus apakah pasien ini memiliki diagnosa khusus seperti DM, gangguan fungsi tiroid atau infeksi kronik lainnya, bisa dicetak iya. Kemudian jika nilai total skornya itu lebih dari 2, kita laporkan ke petugas gizinya untuk di screening lebih lanjut, dilakukan tindakan lebih lanjut di mana oleh petugas gizinya. Ya. Nanti masukin Berapa di kak? situ, Kalau berarti untuk kolaborasi screening gizi tetap ini kita 1 kali temukan ya. 24 apa selama Iya. pasien ada di situ atau Iya, ini jam termasuk. masuknya doang? Ini termasuk Pengkajian, pengkajian Sampai saya. selama dia di rawat inap Pengkajian Sekali. atau pengkajian sehari itu? Pas awal masuk. Pengkajian yang ini yang 2 lembar ini. belum kan perencanaan diagnosa Ya, juga belum. termasuk pengkajian nantinya diisi 1 kali 24 jam awal pasien masuk. Nanti kalau sudah ditemukan masalah kan kita nanti munculkan diagnosa di situ Mbak. Berkolaborasi dan kan rencananya nanti berkolaborasi dengan tim gizi di sana perencanaannya kan jatuhnya ya muncul masalah atau diagnosa. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke asuhan keperawatan di pengkajian ini, atau mungkin ada masukan dari teman-teman perlu ditambahkan pengkajian apa atau gimana? Tidak ada. Kemarin permasalahan yang saya dapat di sini bahwa pengisian asuhan keperawatan yang ini ya, diagnosa masalahnya pasien pada saat pasien awal masuk saja di sini diisi diagnosanya, tanggalnya cuma pada saat awal masuk saja, hari berikutnya tidak pernah diisi. Iya. Iya. Ya. Ya, terus tindakannya cuma 1 aja, 1 hari aja. Seharusnya setiap kita melakukan tindakan kita catat, misalkan memasang infus jam berapa, mengganti infusnya jam berapa, tulis di sini apapun yang kita lakukan, tindakan keperawatan kita lakukan, diisi hari, tanggal, jamnya harus diisi semua. Tanda tangan perawat yang melakukan tindakan juga harus diisi semua. Kemudian sebelumnya kita memakai format yang ini. Di sini ada tanggal atau jam, diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan para petugas, para perawatnya. Swabnya ditulis di belakang di sini. Saya jadikan 1 seperti ini contohnya. Jadi tidak perlu menulis swab di Untuk belakang evaluasinya. lagi. Lanjut dievaluasi di samping tindakan ini. Menulis swabnya biasanya kan jam 8 di sini. Setelah melakukan pergantian shift dari pagi ke siang, itu kita swab dulu. Evaluasi swab di sini, tulis swab langsung, nah di sini swabnya. Kemudian nanti yang piket selanjutnya piket siang, buat lagi tindakan apa yang dilakukan pas piket siang. Yang Belum jam 6. mungkin, yang belum Ya, tidak memberikan obat siang kan apa, mungkin memandikan pasien pas sorenya atau gimana, tulis tindakan apapun, tindakan kita harus ditulis di sini. Nah, selanjutnya berganti lagi piket shift malamnya, evaluasi lagi di sini. Itu lanjut seterusnya. Jadi kalau tidak perencanaannya Mungkin gini bisa juga 1. ya, bukan diagnosa yang pas masuk itu aja. Mungkin Ya. ada misalnya ada keluhan yang lain mungkin bisa dimasukkan di situ juga. Bisa muncul 2-3 Dua, tiga dalam diagnosa satu dalam pasien. sesuai kondisi pasiennya. Makanya. Ya. Kalau rencana mungkin bisa 1 pagi aja ya, tapi kalau tindakannya mungkin disesuaikan ya dengan perencanaannya. Saya yakin teman-teman sudah tahu bagaimana cara mengisi ini. Cuman saya memperbarui formatnya aja. Jangan lupa tulis tanda tangan dan nama terang perawat yang melakukan tindakan agar jelas bertanggung jawabannya kepada siapa. Kemudian lanjut
bisa planning. Belum pernah melihat mungkin ya teman-teman lembar bisa planning ini. Iya. Biasanya pakai lembar kontrol aja ya kalau di sini. Ya. Desa planning ini sih contoh seperti yang ada di rumah sakit seperti ini ya teman-teman. Nomor RM identitas pasien ini di sini, terus tanggal masuknya berapa, tanggal masuknya tanggal berapa, diagnosa masuknya itu apa, dan tanggal keluarnya di sini juga dicantumkan. Diagnosa keluarnya itu apakah sama atau berbeda, biasanya ada yang sama ada yang berbeda. Kita tulis aja di sini. Awalnya mungkin observasi verbis first tipoid, ternyata pulangnya cuma tipoid gitu. Iya, ada nomor darah ya. Stop dulu. Berarti terapi yang dokter yang misalnya pulang sama berarti hanya itu aja yang kita masukin, berarti fotokopi paste berarti di sini. Tidak Ya, punya iya dokter sih, itu. kopi Kita tidak paste. menentukan diagnosa Bukan medis, kita med- dokter yang perawat. menentukan. Nah, itu loh. Diagnosa medis, terapi dari dokter semua yang menentukan. Kan ada diagnosa keperawatan kayaknya itu. Ada di bawah dia ada diagnosa Di sini kan ada keperawatan. lembar dari dokternya, Iya. catatan perkembangan dokternya. Ingat itu yang kita salah. Itu mah. Di situ kita lihat ya. Karena kan dia visitnya tiap hari. Ini lembaran ini sebenarnya untuk memperkuat Ini kita. sebenarnya lembaran ini nanti yang tercatat di sini adalah diagnosa, biasanya saya lihat diagnosa kedokteran ya. Diagnosa medis di sini, diagnosa Diagnosa medis. perawatan ada di bawah. Jadi dokter data ini dan ya makanya ini tinggal nyari yang di sini. Cuma Iya. belum Gizi, tapi ada gizi juga ya. Aturan dietnya ini diisi oleh gizi. Gizi menulis di sini dan memberikan edukasi kepada pasien. Di sini juga ada tanda tangan dari petugas gizinya. Jadi tidak hanya perawat yang gizi, jadi berkolaborasi dengan gizi dan dokter juga di sini. Harus Nanti kita obat sampaikan yang juga ya. akan diminum juga diisi oleh dokter. Tapi kita tidak apa-apa membantu dokter untuk mengisi obat yang masih diminum ini. Tidak apa-apa, kita bantu dokter. berarti obat pulang aja itu ya. Ini ya. Baik, untuk aturan diet ini dari gizinya ya. Biasa kalau diet ya gizinya dulu lengkapi dulu kan. nih, dia pulang. Ini kan juga dokumentasi bisa dilengkapi nanti bisa. Discharge planning ini bukan hanya untuk pasien pulang saja, sebenarnya dari awal pasien masuk kita sudah tulis di sini. Bisa awal-awalnya. Dari awal pasien masuk kita sudah merencanakan discharge planningnya bagaimana. Jadi dari awal masuk dari ahli gizi juga mengedukasi pasien bagaimana nanti keluarga memberikan diet gizinya gimana di rumah, sudah diedukasi dari pasien KID. awal masuk. Tapi ini diberikan pas pasien pulang. Jadi kita kopi aja, satu untuk dokumentasi kita sama satu diberikan pada pasien. Jadi Oh, dibawa pulang sama pasien. ya, di sini juga ada kan tanggal kontrolnya. Tanggal berapa Ini aja dah ya untuk nggak usah pakai itu ya lembaran Iya, diganti itu pakai kontrol itu diganti pakai ini. biasanya Jadi ada tanda tangan keluarga juga. Ini sebagai bukti bahwa keluarga sudah diedukasi. Cara ininya. Sama sebenarnya, itu cuma bedanya tanda tangan keluarga, perawat sama gizi aja yang beda di situ. Jadi itu saja teman-teman yang saya tambahkan untuk format asuhan perawatan di ruang rawat inap ini. Dimana mungkin ada masukan atau saran gimana teman-teman? Menurut Baiknya, teman-teman sekarang apakah ini lebih bagus Ya. dari yang Lebih sebelumnya? Memang Atau lebih lengkap, Iya. lebih lengkap ini. Intinya kita kan biar bekerja paham dan Ya. nyaman, kita juga kan memudahkan. Cuma mungkin ini masalah penetikannya lagi yang perlu di Oh, iya. ini biar lebih jelas ya. Biar Yang menulis tulisannya aja. ada yang menurut saya sebenarnya ini bagus sekali untuk memudahkan kita menegakkan diagnosa. Yang pertama, yang kedua kelengkapan untuk penulisan juga sudah bagus. Cuma nanti tinggal diatur penulisannya Bu ya, mungkin Iya. ada nomor atau Sama kolomnya besar. kolom. Bagaimana caranya biar agak jelas ya.